Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang berbahagia, yang saya hormati, yang saya muliakan, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan channel SHMH dan kali ini di video yang ke-443. Untuk saat ini kita akan membahas hukum namun bersumber dari pemberitaan. Ini diberitakan 29 Mei 2024 tentang wanita meninggal dunia usai suntik filler payudara. Nah ini kan, kadang memang kalau berbicara wanita itu ya itu aduh ini aneh-aneh gitu ya. Mulai dari hidung ingin dimancungkan gitu kan, bibir, dagu, mata masih payudara ingin dibesarkan gitu kan. Ya memang mungkin tujuannya untuk membuat lebih cantik, lebih seksi gitu yo. Wah ini kan namun demikian kadang tempatnya juga salah. Tempatnya salah mungkin ini karena memilih yang murah ya. Saya tidak tahu sih sebetulnya berapa sih harga-harga. Kalau melihat dari artis-artis yang melakukan, mohon maaf ya bahasa saya itu secara singkat itu operasi plastik gitu ya. Kalau di dalam undang-undang kesehatan ini namanya bedah plastik yang kemudian dibuka atau dikuasih semacam bahan atau zat itu ya, menjadi yang tadinya mungkin sudah, mohon maaf ini payudaranya udah memanjang ke bawah, wah, biar menjadi menjorok ke depan itu ya misalnya gitu kan. Nah ini karena salah tempat, ini akhirnya meninggal dunia. Mengapa kok salah tempat? Sebelumnya kita walaupun di sini ya Mrs. X gitu ya, Mrs. X kita mendoakan mudah-mudahan juga arwahnya diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Kemudian ya walaupun saya ikut ini tapi untuk membawakan ini ya agak kita santai ya, walaupun kita tentang ya kita tetap turut berduka gitu ya, tapi kita suasananya santai untuk di video ini. Bukan berarti kita tidak berempati atau tidak berduka, turut berduka. Kemudian salah tempatnya begini, kadang kalau berbicara mungkin kalau yang di rumah sakit atau di tempat-tempat bedah plastik yang bagus, yang benar itu mungkin mahal gitu kan. Nah, makanya akan kadang di tempat-tempat ini bahasa saya mohon maaf saya sebut dengan salon kecantikan gitu ya. Namun dalam posisi ini ya salon kecantikannya ini tidak memiliki izin praktek gitu kan. Mungkin mencari yang murah, akhirnya menggunakan silikon hanya asal disuntik. Memang kadang ada kok yang aneh-aneh itu, kayak saya sering melihat loh itu. Kadang ada cewek atau mak-mak itu kadang mungkin tadinya itu hidungnya ingin mancung gitu ya, mungkin itu gitu. Itu bentuknya aneh gitu, yang mancung bukan sini tapi dari jidat sini malah gede gitu loh. Jadi kayak mohon maaf ini kayak hidungnya nenek sihir itu loh kadang-kadang. Ya ini aneh-aneh ini. Mungkin juga termasuk yang kayak gini nih, yang kayak korban kayak gini. Jadi bukan mancung dari sini bagus tapi mancungnya dari sini tuh ketinggian itu kan. Nah ini ada juga yang berakibat lebih fatal gitu kan. Saya mengangkat kasus ini karena sebetulnya ada yang salah di sini. Ada pelanggaran hukum dalam konteks tentang praktek ini. Karena melakukan praktek bedah plastik bahasa saya yang terkait dengan estetika itu apa ya, kecantikan gitu kan. Itu harus dilakukan oleh orang-orang tenaga kesehatan atau tenaga medis. Tidak asal orang buka salon kemudian beli silikon langsung wah ingin gede tuh
suntik payudaranya langsung melar gitu ya, nggak boleh begitu. Enak aja kalau kayak begitu mudahnya ya pada bikin salon kecantikan semua gitu kan. Kenapa? Karena yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu adalah zat yang dari luar yang faktanya bisa membahayakan kesehatan, juga membahayakan nyawa itu kan. Nah inilah, maka memang harus betul-betul dilakukan oleh tenaga atau orang-orang yang memiliki keahlian dan kompetensi untuk itu, tidak asal. Ini saya dua ini ya sasarannya kepada masyarakat, khususnya wanita, perempuan-perempuan. Hati-hati, jangan asal memilih salon, jangan karena ada murah. Kemudian bagi salon-salon kecantikan, ini juga tidak asal mendirikan salon, tidak asal juga nyuntik. Sebab yang dimaksud nyuntik itu termasuk kegiatan medis. Sedangkan kegiatan medis itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi. Tidak cukup hanya kompetensi saja, tapi juga harus memiliki surat registrasi dan juga memiliki SIP, surat izin praktek. Belum kalau bentuknya mungkin klinik kecantikan, harus ada surat izin usahanya juga. Tidak sembarangan, ya ini saya murah, ini di sana ada murah, membesarkan payudara murah. Wah, ternyata hanya asal suntik saja, tamatan SMK nyuntik ya, wah inilah akibatnya. Iya kan? Nah ini diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan, undang-undangnya adalah nomor 17 tahun 2023. Nih, setiap orang yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan praktik sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah memiliki SIP dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Saya ulangi lagi. Setiap orang yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan praktek sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah memiliki SIP dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Nah, ini pasal ini di dalam Undang-Undang Kesehatan itu adalah kalau praktek tidak menjalankan praktek medis tapi dia bukan orang medis dan seolah-olah seperti orang tenaga kesehatan atau tenaga medis yang memiliki surat izin praktek buka salon, kan praktek kayak punya izin, harusnya izin. Nah ini kena ini hanya prakteknya saja loh ya. Begitu praktek dapat pelanggan atau belum dapat pelanggan udah kena ini, karena ini formil, deliknya formil. Jadi yang di dalam kuatkan ini adalah dia karena tidak memiliki kompetensi dan tidak memiliki izin. Nah kalau mengakibatkan orang meninggal dunia beda lagi pasalnya, bisa ditambah terkait pasal 439 Undang-Undang Kesehatan tahun nomor 17 tahun 2023 juga dapat dikaitkan juga dengan KUHP. Bisa jadi pasal 359 karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang, bisa jadi gitu, tahu kalau dia tidak ahli dalam bidangnya dan tahu ada kemungkinan kalau sebuah zat silikon misalnya dimasukkan ke dalam tubuh manusia bisa mengakibatkan matinya orang, bisa jadi loh itu masuk ke pasal 340 pembunuhan berencana. Bisa jadi juga masuk kepada pasal pembunuhan yaitu pasal 338 KUHP. Kalau pembunuhan berencana ancaman hukumannya mati. Atau juga penganiayaan mengakibatkan matinya orang pasal 351 KUHP. Loh itu loh. Ini perlu dipahami kepada warga masyarakat, bukan berarti tidak boleh berusaha memiliki calon kecantikan, bukan, boleh, namun harus diikuti dengan izin.
harus diikuti dengan tenaga-tenaga medis yang memiliki kompetensi dan memiliki surat izin praktek. Karena apa? Taruhannya nyawa, kesehatan minimal. Akhirnya siapa yang rugi? Kita semua. Pelaku usaha salon kecantikan rugi karena menjadi tersangka, dapat dihukum. Kemudian si pelanggan atau konsumen ini juga rugi, hasilnya tidak bagus, mohon maaf, hidungnya bisa gede, bisa miring ke kanan, miring ke kiri, ya kan? Misalnya suntiknya silikon di payudara, ya bukan malah bagus, malah ke kanan, kan dia rugi. Ini sampai ada yang meninggal dunia. Inilah yang menjadi perlu kita pahami bersama. Nih, mohon maaf ini. Kemudian apa sih tenaga medis? Tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Itu tenaga medis. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Nah, ini harus orang-orang yang berpendidikan kesehatan, harus orang-orang yang berpendidikan pendidikan medis. Bukan berarti baru ikut lembaga pelatihan kerja di LPK Rias Manten nyuntik. Ya, ditanya ijazahnya apa? SMK apa SMA? Apa kacau lagi? Nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Ini itu kan undang-undang, kita kan bebas. Ya nggak boleh begitu, negara kita kan negara hukum ya. Ini saya sambil ngedit dulu, ada yang salah ini tulisannya. Kan harus sesuai kompetensi, harus sesuai bidang ilmunya, nggak sembarangan. Kesehatan dan nyawa masyarakat yang dipertaruhkan, jangan karena mencari keuntungan itu kan. Kemudian pasal 137, bedah plastik, rekonstruksi dan estetika hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan. Nah, ini kan, ini dengan tak hanya kursus di LPK Rias, nyuntik, mancungin hidung, besarin payudara, kacau. Akhirnya juga dihukum, korbannya juga bisa luka, bisa sakit, bisa meninggal dunia. Bedah plastik rekonstruksi, ya kalau ada yang kecelakaan maka kan harus dioperasi, dibuat oleh dokter, itu dokter spesialis malahan. Kemudian dan estetika lah, estetika ini tadi kecantikan, ya hidungnya mancung, bibirnya tirus, payudaranya besar, mungkin apa lagi ya kan, mungkin kupingnya dibikin lebar kayak gajah mungkin ya. Kalau ada yang mau ya monggo saja, ya kan. Itu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan medis yang memiliki keahlian dan kewenangan. Keahlian karena sekolah, kewenangan karena adanya izin tuh. Kemudian yang dimasukkan itu kan kalau sesuai berita itu silikon ya. Berarti ini masuk dalam kategori sediaan farmasi. Saya nggak tahu ini silikon apa diizinkan atau tidak, nih hati-hati nih. Yang jelas kalau yang akan saya sampaikan adalah sediaan farmasi. Sediaan farmasi adalah obat, bahan alam, termasuk bahan obat, bahan alam, kosmetik. Nah, jadi kosmetik itu termasuk sediaan farmasi. Krim-krim itu pelembab itu, terus sunblock gitu kan. Wah, biar putih wajahnya, biar glowing. Itu termasuk sediaan farmasi dan diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan 17 tahun 2023 baru ini, karena Undang-Undang 17 tahun 2023 ini mengganti Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi kosmetik termasuk diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan. Apalagi kalau silikon ternyata
tidak boleh digunakan dalam hal-hal begitu. Wah, lebih parah lagi pasalnya itu. Tidak hanya pasal 137 undang apa? Yang tadi sebentar 439 Undang-Undang Kesehatan bisa jadi kena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 359, 340, 338, 351 KUHP. Kemudian sudah tadi saya sampaikan diatur di dalam pasal 263, jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan tertentu dalam menjalankan praktek profesinya wajib memiliki izin. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk SIP. SIP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterbitkan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota tempat tenaga medis atau tenaga kesehatan menjalankan prakteknya. Jadi harus memiliki surat izin praktek, tidak sembarangan. Saya sampaikan video ke-443 ini dengan tema atau dengan judul tentang filler payudara ini di salon kecantikan karena memang faktanya sudah ada korban yang meninggal dunia dan pelaku, saya membaca di berita, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga saya berharap video ke-443 ini bermanfaat bagi kita semua. Bagi pelaku usaha kecantikan atau salon kecantikan harus memiliki surat izin usaha, dan kalau terkait dengan penggunaan kosmetik yang terkait dengan estetika atau kecantikan, ya harus menggunakan yang tergolong dalam kategori kefarmasian, juga harus dilakukan oleh pelaku atau oleh tenaga medis yang memiliki keahlian dan memiliki surat izin praktek, atau tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktek. Jangan asal-asalan, belum nanti kena perlindungan konsumen. Harus pakai bahan-bahan yang memang tidak merusak kesehatan. Harus bahan-bahan yang digunakan itu adalah harus memiliki izin edar oleh BP POM. Nah, di sini silikon apakah masuk atau tidak? Nah, kalau sudah tidak masuk nanti, coba silakan saya dibantu oleh rekan-rekan SHMH, apakah silikon masuk yang memiliki izin edar atau tidak memiliki izin edar untuk kegiatan farmasi kan? Kayak merkuri ya. Kalau merkuri kan nggak boleh juga kan, itu kan? Kalau boleh BP POM. Ini akhirnya ingin cantik, ingin seksi, meninggal dunia. Siapa yang keliru? Mohon maaf, menurut saya ini kedua. Yang salon ini juga jelas-jelas sudah keliru. Yang pelanggan ini juga sudah tahu, hanya baton mengejar murah. Yang katanya bagus, katanya ini, akhirnya menderita sakit, bukan menjadi lebih cantik lagi, sudah malah justru menjadi tidak cantik karena itu tadi, miring ke kanan, miring ke kiri, harusnya mancung bawah, malah yang mancung atasnya itu kan. Makanya nenek sihir itu kan. Rugi semua. Jadi mohon berhati-hati ke depannya untuk warga masyarakat, jangan asal-asalan melakukan perawatan kecantikan apapun itu, karena bahan-bahan yang digunakan untuk kecantikan yang bagus adalah harus sudah ada izin dari BP POM. Izin dari BP POM keluar berarti itu standar dalam artian tidak membahayakan keselamatan kesehatan maupun nyawa. Itu pun masih ada kok yang sudah keluar dari BP POM, ada kalau pakai itu alergi itu kan ada juga. Harus hati-hati. Dan kemudian bagi yang praktek-praktek salon kecantikan, kalau memang tidak ada izinnya dan tidak ada memiliki kompetensi dan kewenangan keterampilan untuk melakukan bedah plastik atau namanya suntik silikon atau filler atau apa, jangan dilakukan, dihentikan, karena Anda berarti membuka pintu untuk masuk ke dalam ranah hukum pidana. Kalau ingin berusaha, silakan
izin lengkap, tenaga kesehatan, tenaga medisnya juga sudah terampil, profesi dan memiliki surat izin praktek, baru monggo. Namun kalau tidak memiliki, apalagi ngarang-ngarang, tamatan SMA, tamatan SMK, atau mungkin sarjana tapi sarjana ekonomi misalnya kan, malah nyuntik hanya berbekal nekat, rawan masuk hukuman, dapat dipenjara, dan rawan berpotensi merusak kesehatan orang, bahkan mengakibatkan orang meninggal. Dasarnya adalah bisa KUHP dan bisa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada video ke-443 ini bermanfaat. Apabila ada kata salah, makna yang salah, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Tonton seluruh video Esa MH agar kita bisa belajar bersama terkait hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Esa MH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.